Bismillahirrahmanirrahim. Iya, manajemen bandwidth adalah eh, salah satu cara atau fitur yang ada di router mikrotik untuk eh, mengatur bandwidth yang akan di-share, yang akan dibagikan ke klien. Ya. Kalau di soal pakai satu, pakai dua, itu tetap ada manajemen bandwidth. Contoh ini soal pakai satu, ada manajemen bandwidth. Di soal yang pakai dua, juga ada manajemen bandwidth. Oke, di soal paket 2 juga ada bandwidth, konfigurasi bandwidth gitu ya. Maka di sini di paket 3 juga ada juga. Jadi 1 2 3 itu, 1 2 3 4 nanti ada manajemen bandwidth-nya. Maka di situ Anda wajib paham gitu ya. Bedanya paket 1 sama paket 2, di paket 1 itu tidak ada ngeblok web, tapi di paket 2 sudah ada firewall. Firewall-nya untuk blokir website yang HTTPS gitu ya. Gitu. Nanti pilih yang mana terserah Anda gitu ya. Oke, bandwidth itu Anda bisa keterangannya itu bisa dilihat dari internet ya. Situsnya macam-macam ya, tinggal diketik aja di web, misalkan contoh manajemen bandwidth. Router yang bisa ngatur bandwidth, ingat tidak hanya mikrotik ya. Merek-merek lain ada, termasuk di TP-Link itu yang access point itu ada, cuman nggak selengkap di router mikrotik gitu. Anda kalau pakai merek lain kayak Ruiji, Huawei ada juga. Yang beda adalah selain harganya juga menunya beda nanti. Mana yang paling bagus ya, setiap produk itu ada plus minusnya ya. Jadi Anda nggak usah terlalu fanatik ke suatu brand. Sesuaikan sama keuangan sama kebutuhan Anda. Saat ini yang lagi marak ya Ruiji itu ya. Kalau yang dipakai di kelas itu Unify. Cuma di SM ini belum ada pembagian bandwidth kalau yang di kelas loh ya. Berarti bandwidthnya loss gitu ya. Berarti full unlimited gitu ya. Lah, saran saya kalau mau belajar teori terkait bandwidth itu ya masuk ke wikinya atau lihat di internet lah. Kalimatnya seperti ini, manajemen bandwidth mikrotik gitu. Ini banyak tutorial di internet yang bisa menambah pengetahuan Anda gitu ya. Saya ambil satu lah, misalkan saya ambil dari yang Citra Web gitu ya. Di sini ada keterangan bahwa pada sebuah jaringan yang memiliki banyak klien, berarti manajemen bandwidth itu dibutuhkan kalau kliennya lebih dari satu. Supaya nggak ada manipulasi bandwidth gitu ya. Soalnya kalau misalkan Anda nggak diatur bandwidth-nya, nanti bisa dimanipulasi oleh salah satu pihak. Misalkan ada orang yang sukanya download, sukanya streaming, gitu. Itu yang menghabiskan bandwidth. Apalagi ada orang yang sukanya buka YouTube, yang dia lihat videonya yang 4K, berarti videonya ditinggikan. Gitu. Yang ini kan ada pengaturannya ini. Semakin tinggi resolusinya, otomatis gambarnya semakin jelas, semakin bagus, semakin bening sih, semakin jernih. Cuman paket data atau bandwidth yang disedot juga semakin besar. Oke. Diperlukan sebuah mekanisme pengaturan bandwidth ya. Dengan tujuan mencegah terjadinya monopoli penggunaan bandwidth sehingga semua klien bisa mendapatkan data bandwidth masing-masing. Kalau kerja di perusahaan itu nanti Anda harus manajemen ya, Anda harus ngatur. Oh, kalau bagian keuangan itu kecepatan upload downloadnya sekian. Kalau bagian tamu upload downloadnya sekian. Oh, kalau yang keuangan hanya bisa buka situs ini, kalau yang tamu hanya bisa buka situs ini. Itu yang ngatur adalah network administrator. Nanti yang ngatur Anda. Ya. Cuman kalau di pekerjaan jarang ya kita temui anak lulusan SMK yang langsung dikasih tanggung jawab itu. Biasanya kalau lulusan SMK dia sementara masih bantu aja sih mas, masang kabel mas, masang akses point. Saya bantu setting ini mas gitu. Jarang yang langsung diserahi tanggung jawab, jarang. Soalnya masih pemula gitu ya. Gitu. Makanya di flyer yang di share itu sama Pak Hayu, yang di post status sama guru-guru itu kan yang TKJ kan junior sistem administrator, junior network administrator, pasti junior. Pengalamannya belum banyak gitu. Makanya seharusnya bersyukur kalau misalkan ada yang mau PSG lah misalkan. PSG tempat kerjanya, tempat PSG-nya Anda sering diajak proyek memasang jaringan atau benerin jaringan gitu. Itu pengalaman buat kita gitu. Manajemen bandwidth itu bahasa teknisnya namanya cost ya. Jadi kalau ada ya, di internet ada kalimat cost ya. Cost tulisannya gini ya, QoS.
quality of service itu sama dengan manajemen bandwidth. Jadi bandwidth yang kita terima dari provider itu nanti kita atur gitu ya. Kebanyakan sekarang itu provider itu menawarkan koneksi internet itu berdasarkan bandwidth gitu ya. Jadi kalau Anda misalkan buka IndiHome misalkan ya. IndiHome. Terus kebanyakan yang harganya murah itu ya, yang terjangkau lah ya. Itu paketnya up to ya. Up to sampai itu ya. Up to itu sampai dengan gitu. Contoh ini kan yang paket 50 Mbps. Di sini ada keterangannya kecepatan hingga. Berarti kemungkinan kecil kita bisa mencapai 50 Mbps ya. Terus jangan suka mengkomplain ya. Mengkomplain dalam artian, Pak saya kemarin beli paketnya itu yang 50 Mbps, tak speed test kok, tak speed test kok nggak sampai. Iya, nggak sampai soalnya ini dibagi ya. 50 Mbps itu dibagi ke klien yang connect gitu ya. Semakin banyak langganannya, membernya semakin banyak, otomatis kecepatannya ya menurun. Ya kayak sering tak kasih contoh kesampaian itu Mas. Kayak keran wudhu itu Mas. Berarti kalau Anda pas wudhu yang pakai banyak, otomatis kan debit airnya kan juga nggak begitu deras kan gitu. Sama kayak internet. Internet ini kalau yang pakai jam-jam kerja kayak gini, ya kalau Anda speed test nggak begitu maksimal. Berarti apa yang Anda pesan, misalkan Anda belinya paket yang 10 Mbps, kalau Anda speed test jam-jam sekian, itu nggak sampai 10 Mbps. Paket internet itu ada 3 macam ya, ini mau saya rekam. Setahu saya ada 3 macam. Yang pertama adalah yang paling murah ya, yang paling terjangkau ya ini, up to gitu Pak. Berarti ya kadang naik, kadang turun gitu ya. Makanya ada dulu ketika warnet kan ada paket malam. Mungkin ada pas SMP atau SD masih menangi ada warnet paket malam murah kayak mulai jam 10 sampai jam 4 subuh. Cuma 5.000 ya misalkan. Soalnya itu tadi jarang penggunanya gitu ya. Makanya murah gitu. Lebih cepat kalau malam lebih cepat. Soalnya banyak yang tidur, jarang yang dibuat kerja jarang. Gitu. Oke ya ini paket yang pertama adalah yang up to. Yang kedua adalah yang dedicated. Dedicated itu 1:1. Berarti kalau Anda belinya misalkan 10, nanti upload duduknya 10. Gitu. Yang ketiga itu adalah modelnya adalah FUP. Gitu ya. FUP itu kalau sudah mencapai batas maksimal, kecepatannya otomatis menurun. Gitu, itu FUP. Gitu ya. Bisa internetan tapi kecepatannya menurun. Biasanya 64 kbps atau 128 Mbps gitu. Sorry, 128 Mbps itu B-nya kecil ya. Kalau B besar itu megabit, kalau B besar ya megabyte per second. Kalau B kecil megabit per second. Gitu. Ini contoh. Cuma di sini nggak dikasih. Oh ini harganya. 50 Mbps itu per bulannya 350. Ada lagi yang lain ya, pakai G2 1P. Gitu. Ini yang 100 Mbps. Ini ada paketnya 30 Mbps sekian harganya, 40 Mbps sekian, 100 Mbps sekian. Tapi ini semuanya masih up to ya. Ini loh up to gitu. Contoh lagi ya, misalkan yang Bisnet. Bagus mana Pak antara IndiHome sama Bisnet? Ya tergantung daerahnya ya. Kalau di sini dikuasai, di Indonesia dikuasai Telkom. Paket ini ya kita lihat. Ini up to 30 Mbps harganya 250. Yang 100 Mbps kalau Bisnet tuh 575. Lah istilah-istilah di sini itu Anda harus paham. Kuotanya unlimited gitu ya. Enak ini, unlimited ya. Berarti 100 Mbps itu unlimited. Berarti Anda misalkan 100 hari langsung 100 Mbps bisa. Beda sama yang enggak unlimited gitu ya. Yang enggak unlimited misalkan ada loh 1 hari dijatah berapa giga itu ada. Berarti lebih dari itu enggak bisa. Besoknya lagi itu. Tergantung adminnya, tergantung providernya. Intinya kalau Anda sebelum berlanggan, sampai harus tanya-tanya dulu ke tetangga Anda atau ke teman Anda yang sudah berlanggan. Soalnya sekarang banyak sekali provider yang menawarkan jasa pemasangan seperti ini. Termasuk Anda kalau pasang WiFi ya, menggunakan kartu misalnya. Kartu misalkan antara M3 sama XL atau sama Tri sama Telkomsel itu tiap daerah beda-beda. Mungkin misalkan di sepanjang ini mungkin M3-nya bagus.
Tapi di tempat lain belum tentu bagus. Ya. Berarti kalau kita ditanya bagus mana Pak antara M3 sama Smart Frame sama Tri, ya jawabnya nggak bisa langsung mutlak ya. Jawabannya cuma gini aja. Kalau di tempat saya gitu, kalau di tempat saya yang bagus M3, gitu. Atau kalau di tempat saya yang bagus adalah XL misalnya gitu. Terus gimana ya dicoba dites. Minimal kalau nggak mau beli kartunya tanya ke orang sekitarnya di situ. Di sini sinyal yang bagus apa? Oh XL mas gitu. Beli yang XL. Jangan langsung beli modemnya gitu ya. Disurvei dulu lah. Oke lanjut. Yang kita bahas yang di router mikrotik, soalnya kita pakai mikrotik ya. Cara yang paling mudah untuk melakukan Q, ini bacanya ada yang bacanya Q, ada yang bacanya QWW ya. QWW gitu ya. Pada router OS adalah dengan menggunakan simple Q. Lokasinya ada di sini, Mas. Q simple Q. Ya, beres. Ingat ya, ini ada di paket 1 sampai paket 4. Jangan sampai Anda bingungnya di sini. Pak, saya kurang ini loh, Pak. Bandwidth Pak, beres-beres, Pak. Makanya diperhatikan nanti ini yang video part 2-nya tak upload nanti. Yang tadi pagi belum tak jelaskan seperti ini, langsung praktek itu. Lanjut. Kita bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP client dengan menentukan kecepatan upload dan download. Jadi upload itu kita bilangnya kan diunggah. Anda punya file, punya lagu, punya file lah. File PDF, gambar. Mau tak simpan Pak di Google Drive, di Dropbox. Lah itu namanya diupload. Dari komputer Anda, dari memori sampean, dari HP sampean, dari komputer sampean ditaruh di cloud, ditaruh di internet. Itu namanya diupload. Sama download. Dari internet ke perangkat Anda. Di-download. Kalau bahasa Indonesianya diunduh. Diunduh kan kalau kita ngunduh mangga misalkan. Dari atas ke bawah. Dari internet ke klien. Gitu. Contoh ya, ini contoh. Kita akan melakukan limitasi maksimal upload 128. Tapi sekarang nggak zaman 128, Mas. 128 lu buka situs saja lemot ya. Dan maksimal download 512 terhadap klien. Ini artikel lama. Ini artikel di upload tahun 2013. Zaman itu webnya masih ringan. Sekarang sudah 2023. Sudah berapa tahun? 10 tahun nih. Gitu. Jam 15.20 nguploadnya ini. Berarti sekarang itu kalau di soal itu uploadnya 1 mega, downloadnya 1 mega. Kalau yang wireless, L itu wireless ya, WR itu wireless. Yang hotspot itu Mas. Berarti nanti kalau misalnya tugas hotspot ada yang bilang, Pak saya sudah selesai. Nanti akan saya speed test, saya connect ke wifi Anda. Wifi Anda namanya apa? Oh, hotspot Naufal. Saya connect, login biasanya. Saya akan speed test. Kalau hasilnya misalkan 0,9 atau 1 mega, tapi jarang 1 mega, 0,99 benar. Tapi kalau hasilnya melebihi itu, berarti salah. Berarti 1 mega itu maksimal, nggak mungkin di atasnya nggak mungkin. Gitu ya. Nanti saya demokan lah. Kalau yang wired, yang kabel, WR itu yang wired, yang kabel, yang ke komputer lah. Ke komputer, ke VirtualBox sampean, ke Linux itu kecepatannya upload dan downloadnya sebanding 2 mega sama 2 mega. Lah kecepatan internet itu bergantung macam-macam Mas. Ya. Contoh bergantung sama jaraknya. Contoh, kenapa sih Pak kalau kita repo-nya Linux kok pilih yang Kartolo, pilih yang VLSM, pilih yang Kebo? Soalnya yang dekat sama daerah kita di Sidoarjo ini ya Surabaya. Di Surabaya itu ada ada repository yang bisa kita akses. Yang pertama adalah data utama. Itu di Surabaya juga, Mas. Contoh ya, misalkan repo Debian 10. Anda kan pakai Debian 10. Sebenarnya sih terserah sih. Anda pakai yang Jember juga nggak apa-apa. Cuma yang paling dekat kita kan Surabaya. Kambing UI kan di Jakarta. Anda pakai ini juga nggak apa-apa. Cuman trafficnya lebih besar nanti. Ngasihnya di sana. Sama Anda beli barang gitu Mas. Anda beli barangnya di koperasi bawah situ. Sama belinya di pasar sepanjang sana. Kan lebih cepat di bawah situ. Sama dengan lokasi server gini, lokasi repository gini. Semakin dekat sama lokasi Anda, maka nanti downloadnya, sinkronnya semakin baik gitu ya. Ingat ya Anda kalau mengubah reponya tidak harus Kartolo ya, tidak harus Kebo. Enggak, terserah sampean. Cari yang paling dekat sama lokasi sampean. Kalau Anda kerjanya misalkan di Jakarta sana, di Tangerang, jangan pakai yang Kartolo ya. Lebih jauh nanti. Berarti downloadnya dulu masih lebih lama. Cari yang di daerah sekitar Tangerang itu apa. Cuma di Indonesia, setahu saya ya cuman
5 atau 4 ini server untuk repo Linux ya. Nggak ada di sini misalkan Umaha itu nggak ada. Adanya ya UNED. UNED itu Universitas Jember. Terus ini data utama tempatnya di Gedung Intiland. Terus ini VLSM Kebo itu punya orang ITS. Sama dengan ini punya UI. Tidak semua kampus punya gitu ya. Gitu. Lanjut ya. Yang kedua, kecepatan itu bergantung sama paket yang Anda beli. Contoh misalkan aku untuk warkop sana itu loh, copot internet ya, wifi ini loh. Bilangnya bukan internet ya, wifi ini copot ini. Cepat itu bergantung misalkan warkop atau cafe yang Anda buat browsing, buat internetan tadi itu dia paketnya berapa mega gitu. Kalau warkop mohon maaf ya, kalau warkopnya kecil-kecilan gitu ya, kalau dia berlanggannya yang besar-besar ya rugi lah, Pak. Berarti kalau Anda jangan langsung menjustis ya. Aku nang kono copot wifi nih, nang kini lawang buat iya mungkin di sana cepet satu. Mungkin paketan atau langganannya dia lebih besar. Yang mana satu bulannya itu mungkin 1 juta atau 500.000. Yang tempat kafe atau warkop yang Anda bandingkan yang kata sampai lemot itu mungkin langganannya sih 300.000-an. Gitu. Yang kedua, ya, yang pertama tadi jarak ya, yang kedua tadi paketan, yang ketiga ya, jumlah pengguna. Kalau Anda bilang misalkan ada teman, nang kalau cepet, ya cepet dong sing gawe titik. Semakin besar, semakin banyak penggunanya, jaringannya ya semakin lemot. Dan gitu. Yang ketiga, jumlah file atau besar file atau kapasitas file yang di-download. Ya. Kalau ada orang bilang misalkan, Pak, saya lupa lawang mod Pak, dulu di kamari-mari. Teman saya kok cepet Pak, pada download lagu nih. Ya beda Mas, teman saya yang cepet tuh soalnya di-download cuma satu lagu aja. Saya juga dulu lagu, Pak. Iya, sampai dulu satu album, beda. Tapi kalau orang nggak paham, dipikirnya, loh Pak, kan sama-sama lagunya Pak, MP3. Iya, jumlah file kan beda. Ya kita harus jelaskannya ke orang itu harus sabar. Selanjutnya, ini juga pengaruh ke bandwidth spek komputer Anda. Berarti kalau ada orang bilang, enak kono kayak komputer Yusuf itu enak, coba pet. Iya Yusuf gawe spek Core i7 generasi terbaru. Nah, kayak komputer Ihya lemot. Iya, aku gawe komputer Core i3 misalkan. Beda. Semakin tinggi spek komputer Anda, ya juga semakin cepat. Selanjutnya, yang mempengaruhi kecepatan. Bandwidth, kabel. Media yang Anda pakai, media. Kalau Anda downloadnya, misalkan kabelnya itu pakai yang kategori 6, UTP kategori 6, sama UTP kategori 5, lebih cepat yang 6. Harganya lebih mahal yang 6. Terus ada yang bilang, Pak, kenapa kita nggak pakai UTP aja? Kenapa kalau ada fiber? Soalnya UTP nih, kabel UTP ini ada batasannya. Maksimal itu menurut teorinya 100, menurut teorinya 100 meter. Tapi kenyataannya nggak sampai 100, 80 meter aja kadang-kadang connect, kadang-kadang enggak. Terus gimana cara kita menghubungkan 2 kilo, 5 kilo? Bisa, kalau pakai kabel bisa, cuma bukan kabel ini. Kabel apa? FO, fiber optik gitu. Slot kaca itu ya, gitu. Dia bisa kiloan itu ya. Kalau kabel ini nggak bisa kiloan, meteran bisanya. Berkembang terus itu ya. Lebih bagus mana Pak, kabel sama wifi? Kalau masalah stabilnya lebih stabil kabel. Berarti kalau Anda koneksi download misalkan, ya pakai kabel saran saya. Kalau pakai wifi kadang putus, kadang nyambung gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi intinya bandwidth atau kecepatan koneksi atau jaringan itu faktornya macam-macam. Tidak hanya komputernya ya, bisa termasuk virus Mas. Komputer yang banyak virusnya, downloadnya lama. Gitu. Soalnya ya komputer virus ya. Oke. Kita bisa nyeting manajemen bandwidth berdasarkan yang pertama Mas, single IP. Contoh Mas. Contoh misalkan Anda kerja di suatu perusahaan atau di suatu kantor besok pas lulus misalkan. Yang mana Kamis Mas tanggal 14 itu ada job fair di Graha untuk alumni dan umum. Job fair. Anda kalau misalkan jadi admin di suatu kantor, terus ada anak buah sampean, ada komputer atau klien Anda yang memanipulasi bandwidth, misalkan jam kerja YouTube-an, jam kerja game online, terus Anda tahu misalkan, wah, iki nanti bandwidth itu misalkan, lihatnya di lemot, Anda bisa ngaturnya gini, contoh ya, saya contoh. Ini belum saya atur. Kalau belum diatur, kecepatannya seperti ini, Mas. Berarti Anda kalau di internet, kalau ingin tahu pas di warkop misalkan, ketik aja di Google atau di search engine yang lain lah, nggak harus Google ya, Bing boleh. Speed test.
Nggak harus pakai yang Okla ini ya. Ini kan Okla ya. Nggak harus pakai ini. Pakai yang lain boleh, Pak. Terserah Anda. Contohnya pakai Okla. Ya, diklik aja. Terus hasil pengukuran tiap website itu kadang-kala berbeda. Berarti Anda kalau mau mengukur harus dibandingkan antara website satu dengan website yang lain. Dari sini Anda akan tahu ya, di Warkop itu, di sini, di cafe itu dia menggunakan koneksi apa. Contoh, di lab ini, di komputer saya ini menggunakan koneksinya Ratnet. Berarti jaringan internetnya sini itu menggunakan provider namanya Ratnet. Anda kalau ke Warkop mungkin kebanyakan Warkop ya Telkom kebanyakan ya. Gitu. Ini bisa Anda ganti Mas servernya itu Mas. Anda ganti yang mana saja. Misalkan yang Neves. Ini Jakarta semua aja, Surabaya nggak ada. Gitu ya. Biarin aja lah. Kita cek kecepatannya berapa, kita lihat. Jaringan itu semakin kecil pingnya semakin bagus. Ya. Itu pernah dibuat pro kontra itu di channel WiFi namanya Wifipedia. Lebih baik mana? Ping kecil apa bandwidth besar? Masing-masing punya kelebihan kelemahan. Ini contoh. Ini sebelum saya bagi kecepatan downloadnya, unduhnya itu 4,43. Sedangkan unggahnya itu bisa 8. Nah, kalau bagi bandwidth pastikan harus logis ya. Berarti sebelum Anda bagi harus dicek dulu berapa ini ya. Jangan sampai Anda belum dibagi aja dapat 4, terus Anda baginya nanti 5:5 nggak bisa. Ini aja belum dibagi loh, masih dapat 4 ya. Harus logis ya. Cara nyetingnya gini Mas, contoh. Klik kanan, ini network connection ya, status. IP saya adalah 11.254. Kalau Anda mau batasi gini. Saya masuk ke sini Mas, Q, ini Mas. Q, simple Q, add. Di sini Anda kasih nama. Namanya tolong sesuaikan sama permintaan soal, sama skenario soal. Di soal itu namanya ini Mas. RTRW WRL. Ini saya copy. Saya blok dulu ya. Klik kanan copy, saya tempelin di sini, Mas. Ingat-ingat supaya besok ketika ujian bisa. Ini ya. Targetnya, kalau Anda kan ke VLAN ya. Ini kan VLAN ya. Anda lihat. Targetnya kan RTRW WRL kan. Tinggal Anda nanti Anda sesuaikan. Mana tadi? Nah, ini. RTRW WRL gitu. Berhubung ini saya mau nyoba komputer saya ini connect melalui Ether 3, maka di sini saya ganti menjadi Ether 3, Mas. Anda tentukan di sini, Mas. Upload downloadnya berapa? Ini uploadnya berapa? Minta berapa PN? Tapi harus logis ya. Logis itu sesuai dengan hasil speed test tadi. Contoh, tadi kan hasilnya di sini kan kalau saya ini kan 4 mega kan ya. Maka di sini nggak boleh lebih dari 4 mega. Misalkan saya buat misalkan untuk unggahnya, uploadnya itu cuma dapat 2 mega. Downloadnya dapatnya 3 mega. Ini diketik boleh, dipilih langsung boleh. Ya. Kalau sudah, sekarang kita coba. Kita klik apply, oke. Di sini nanti warnanya ada 3. Kalau hijau itu masih normal, kuning dia mendekati maksimal. Berarti bandwidth yang digunakan sama komputer ini nanti maksimal. Yang ketiga adalah merah. Merah itu berarti melebihi bandwidth, melebihi batasnya lah. Ini mohon maaf bukan Ether 3. Saya kasih contoh yang pertama berdasarkan IP ya. Di target diketik IP-nya komputer yang mau Anda batasi kecepatannya 192, 168. Contoh di laptop saya ini 11.254. Rule ini, aturan ini hanya berlaku untuk komputer yang punya IP ini. Makanya hati-hati kalau Anda nyeting seperti ini, pastikan komputernya menggunakan IP statis ya. Kalau IP-nya berubah-ubah, bisa ini kena orang lain namanya. Jadi komputer Anda, komputernya mau diblokir, IP-nya manual. Di komputernya itu diisi manual. Oke ya, kita coba sekarang. Dapatnya berapa? Nggak harus itu sini ya, situs lain bisa. Misalkan ini sudah saya bookmark ya. Misalkan pakai yang CNI, Sabarindo, Fast.com, CBN Speed, macam-macam di sini ya. Pakai yang CNI lah. Ini kita klik start. Ya, ini harus muncul apa? IP publiknya dulu di sini. Gitu ya. Langsung aja ya kita klik start ya. Nanti warnanya kita lihat di sini. Klik start. Ini muncul IP public ya. Kita lihat di sini hijau kan, masih hijau, enggak kuning kan ya. Ini enggak tak warnai ya, otomatis nih merah. Jadi merah sudah notok. Ini kan kecepatan uploadnya kan 2 mega Mas. Downloadnya 3 mega. Maka di sini harus sesuai. Berarti ketika ada siswa yang menyatakan, "Pak, saya sudah selesai." Tugas keempat ini tugas keempat.
Data lihat, oh sudah selesai. Saya speed test nanti. Sesuai nggak dengan aturannya yang ada di soal. Ini mas, 2,67 downloadnya kita lihat. Downloadnya di sini kan 3 mega. Nggak bisa, notok 3 mega nggak bisa ya. Kebanyakan 2, berapa? 2,9, 2,6, 2,7 gitu. Kalau pas itu juarang. Ya. Termasuk uploadnya. Uploadnya itu maksimal 2 mega. Nggak mungkin di atasnya 2. Nggak mungkin. Kita lihat lah. 1,86, 1, berapa. Nah, ini kebijakan Anda sebagai network administrator. Kalau misalkan di kantor Anda punya langganan Speedy yang paket gamer yang 100 Mbps, mau Anda bagi-bagi, oh nek ruang guru sak ini, kalau ruang TU sak ini bisa, itu haknya sampean. Termasuk blokir situs yang ada di paket 2 itu tugasnya net admin, network administrator. Makanya kalau ujian yang PTS besok tanggal 2 Oktober itu, Mas. Itu yang bagian jaringannya, net adminnya saya, yang bagian Linux-nya, bagian servernya Pak Imron. Berarti yang bagian nyeting misalkan kalau Anda mau connect ke ruang A itu kan ada passwordnya kan. Yang buat password saya. Yang ganti password saya. Terus kalau Anda lihat sekarang kan mati tuh. Jadi kalau Anda lihat teman Anda scanning di HP Anda atau di laptop Anda kan nggak muncul ruang 11, ruang 29 nggak muncul. Soalnya saya matikan. Saya nyalakannya tinggal saya aktifkan aja pakai program namanya Ubiquiti controller itu. Kan di desktop saya ini itu ada program namanya ini Unify. Berarti kalau misalkan ada tugas dari Pak Nasir atau ada tugas dari Pak Fuad, Pak iya tolong diaktifkan semua WiFi yang ada di gedung lama. Ini gedung lama, gedung sebelah utara. Saya tinggal ini saya konekkan ke lab, saya remote labnya, saya buka ini, terus saya aktifkan semua, tinggal dicentang aja mana yang mau diaktifkan bisa langsung. Gitu. Itu enaknya kalau kita pakai Unify. Kalau pakai TP-Link nggak bisa. Soalnya TP-Link ini kalau router harganya di bawah 500 nggak bisa. TP-Link yang besar kecil nggak bisa. Yang ini harganya di atas 1 juta. Kebanyakan router yang bisa disetting secara remote pakai HP atau pakai apa itu harganya di atas 1 juta. Ini bisa sih disetting pakai HP bisa, cuma bukan di remote otomatis bukan. Gitu. Nyetingnya aja pakai HP, cuman mematikannya manual. Oke, lanjut. Sekarang kita coba yang kedua. Kita lihat yang kedua. Ini kalau misalkan saya matikan, Mas, saya disable gitu aja ya. Saya speed test lagi, hasilnya lebih dari ini. Kita lihat. Ini saya bandingkan aja ya. Kita lihat. Tuh, baik 7 sampai 6. Soalnya ini saya matikan gitu. Ini kalau saya rubah lagi ini 1 mega, huruf besar ya, M-nya besar. Ini 1 mega. Hasilnya teman-teman enable oke. Kita lihat lagi di sini. Ini kan 6 ya. Coba lagi start. Nggak sampai. Lah kalau Anda ingin membatasi anak buah sampean atau klien sampean, oh ini nggak sampai, nggak bisa lebih dari 1 nanti, mesti 0, gitu. Notok 1 notoknya itu. Nggak bisa naik, nggak bisa. Termasuk yang uploadnya. Uploadnya di sini Anda lihat, ini kan sudah merah, sudah notok ini. Gitu. Nah, kalau Anda ingin supaya jaringan Anda itu supaya nggak dimonopoli sama seseorang, saran saya dipasang router, mereknya terserah Anda ya, Mikrotik boleh, diatur bandwidthnya. Oh, nah divisi ini sama ini kecepatan nih, downloadnya sama ini, uploadnya sekian gitu ya, bisa diatur. Lanjut ya. Yang kedua, bisa berdasarkan network address. Misalkan Anda subnet kan, Pak, VLAN itu yang VLAN 10 itu 172.10 nomor absen titik 1/24 itu kecepatannya sekian, Pak. Kalau yang 172.20 sekian itu kecepatan sekian bisa. Bedanya ini Mas, bedanya. Kalau misalkan Anda hanya di beberapa komputer, ya yang diketik IP-nya dia, IP-nya yang mau Anda limit kecepatannya. Boleh Pak lebih dari 1, boleh. Ini Anda tambahkan berapa pun bisa. Misalkan klien Anda ada 10 orang yang mau Anda batasi, beda-beda, bisa di sini. Yang kedua, Anda juga bisa berdasarkan subnet. Kalau subnet gini Mas, ditulis subnetnya 11.0/24. Kalau subnet wajib ditambahkan slash. Kalau subnet. Berapapun IP-nya, selama di IP-nya 192.168.11, maka kecepatan itu akan yang dia dapat. Contoh, Pak, yang VLAN wireless, Pak. Saya pengen kecepatannya upload downloadnya sekian, Pak. Ya udah Anda masukkan aja network address-nya. Ngelihatnya di mana, Pak? Gampang di sini loh, Mas, IP address. Ini kan ada network address. Network ini loh. Contoh lah, misalkan yang RT RW WRL kan 172.10.100.0/26.
Ini namanya network address atau nama lainnya adalah subnet address gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, kita juga bisa ngelimit berdasarkan interface-nya. Contoh, ada teman Anda punya teman datang ke lab sampean, dia mau download film, dia bilang gini, Mas, aku jangan download film Mas, tapi wifi ku rusak, sing iso nggih kabel. Gimana ya supaya saya bisa download cepet? Ini habis cepno nduk interface nomor telu bisa. Dibedakan bisa, saya kasih contoh ya. Tapi ini kan bukan switch sih masalahnya. Kalau switch bisa, saya kasih contoh lah. Gini, contohnya gini. Ini kan laptop saya kan connect ke Ether 3 ya. Sekarang Ether 4. Ether 3 itu kecepatannya misalkan Mas. Ini saya lupa dulu Mas. Ether 3 itu kecepatannya cuma 1 mega Mas. Ya. Ini yang misalkan RT1 misalkan Mas. RT1 nancep ke RT1 itu gak tahu bayar Pak. Bayarnya telat Pak. Ya wis cepno ae nduk RT3. Terus kecepatannya cuma 1 mega upload downloadnya. Terus ini tinggal saya copy Mas. Copy RT2 itu ada di Ether 4 Mas. Ether 4 kecepatannya misalkan 10, sorry sampai 10 tadi ya. 4 ini misalkan sama-sama 4-nya lah. Ini ada ketik manual bisa kok Mas. Klik apply, ada kasih komen boleh. RT2 misalkan, ini contoh ya Mas ya. RT2. Oke, ini apply dulu komen RT1. Mainannya NetAdmin seperti ini. Oke ya, kalau RT1 itu nyancepnya ke Ether 3. Kalau Ether 2 ke Ether 4. Nah, sekarang Ether 4-nya saya setting. IP address at contoh RT4 misalkan 192.168, RT4 itu misalkan 40 misalkan Mas. Titik 1/24 misalkan. Ini untuk RT4, R4 berarti RT4. Apply. Oke, ini ya. Ini RT3. Keterangannya gini lah. Ini RT1 ya. Ini RT2. Oke. Ini RT1, ini RT2. Beres. Ya, gini ya. Kalau sudah Oke, kalau sudah sekarang kita buat DHCP dulu. IP DHCP server, DHCP setup. Pak ini merah kenapa? Merah itu ada dua kemungkinan ya kalau Anda nyeti merah. Yang pertama salah setting, yang kedua belum ada kliennya yang connect. Kita pilih yang Ether 4, next. Next, tinggal next aja lah ya. Next. Oke, sekarang kita buktikan ya. Ini kan, ini kan warna hitam ya, soalnya kabelnya nancep ke Ether 3. Kalau ini saya ambil, saya lepas, ini. Saya tancapin ke Ether 4. Ini ya, Ether 4. Kita coba lagi. Masuk neckbar, refresh. Kita lihat, pastikan di komputer Anda nggak silang ya. Ini kan silang ya, kabelnya kesenggol. Kita cek. Refresh. Bentar, ini kok gak mau ya, ini kabelnya. Oke, nyala, baru nyala. Identifying. Pastikan dia dapat IP. IP-nya adalah 192.168.40 ya. Kita lihat, klik kanan. Status 40 ya, bener ya. Langsung aja ya. Kan saya mau nyoba speed test. Start. Ether 4 itu Oke. Bentar. Ether 4 tadi kecepatannya, ini kalau mau dibesarin gini Mas, Ctrl plus gini Mas. Ya, Ctrl plus. Q ini 4 uploadnya Mas 4 mega, downloadnya 4 mega. RT2 yang nancep ke Ether 4. Kita lihat hasilnya. Oh, iya kan? 3,9 gitu, Pak. Itu downloadnya. Uploadnya juga ya antara itu tadi 3, berapa gitu. Ini hasilnya kalau ditancapin ke Ether 4. Ya, sekarang saya pindah. Kita lihat lagi ya di IP, DHCP server. Anda lihat, 3-nya kan mati merah kan? Ya, soalnya nggak ada kabelnya. Sekarang 4-nya tabat merah bisa. Caranya gampang. Kabel dipindah gitu aja. Ini yang tadi yang RT2. Sekarang yang RT1.
Nah, lihat lagi di sini, Ether 3 kan Ether 1. Kalau kita lihat di Q Ether 1 yang ini, kecepatannya upload downloadnya sama 1 mega, cuman 1 mega. Sekarang kita coba start lagi. Dapatnya berapa? Bisa nggak melebihi dari 2? Nggak bisa. Ya itu, cuma segitu. Lah biasa ujiannya ya cuman gitu aja. Yang Anda bedakan berdasarkan VLAN ya. VLAN-nya ini kan kalau yang wireless sekian, Mas. Kalau yang wired sekian gitu aja. Masuk ke VLAN, berarti yang Anda masukkan bukan IP-nya tapi VLAN-nya. Yang di sini loh, Mas. Yang di sini tuh Anda masukkan ini WRT RW ini sama RT RW WRD ini gitu. Dari sini ada pertanyaan? Yang manajemen bandwidth? Nggak ada ya, berarti manajemen bandwidth saya simpulkan itu bisa dilimit berdasarkan satu single IP. IP tertentu bisa. Network IP, subnetnya bisa. Kalau yang single IP nggak pakai slash. Kalau yang network harus ditambahi slash. Yang dimasukkan adalah IP networknya ya atau subnet addressnya lah. Yang ketiga dengan cara pakai ring ya. Pakai ring misalkan sekian sampai sekian bisa. Anda tambahkan sampai dengan. Contoh ya. Contoh gini. Yang Ether 4 ini Ether berapa? Ether 3 lah, Ether 3. Ini Anda ganti gini Mas, bukan Ether 3. 192.168.11.254 sampai itu gini. Sampai gitu, Pak. Ini 192.16. Kita lihat, dia pakai koma atau pakai koma. Beberapa IP dengan menekan tombol panah bawah kecil. Oh, sorry. Nggak bisa, ini harus panah kecil gitu. Nah, ini misalkan yang lain komputer lain 253 dan seterusnya. Atau dikombinasi Mas. Misalkan yang reset itu komputer ini nanti bandwidth Pak, saya sedang download, sedang game online. Ini sama ini misalkan, ketambahan lagi Pak, saya mau blokir, bukan blokir, ngelimit yang Ether 3 Pak. Ether 3 itu nyambung ke bengkel listrik Pak, sedang ini YouTube-an ya Pak, monggo. Ini bisa dikolaborasi seperti ini. Gitu ya. Udah beres? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, silakan dilanjutkan lagi. Ini saya upload, tak kasih nama tugas 4 part 2 ya. Sama kok dengan video yang pertama tadi sama kok. Cuman ini ada penjelasan terkait macam-macamnya tadi loh Mas gitu ya. Udah silakan dilanjut. Selambunya ditutup lah. Selambunya.